Halo teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang hari ini saya ingin ngobrol-ngobrol sedikit saja ya. Ini saya sedang berada di Ponorogo ya. Teman-teman bisa saksikan ini saya sedang menunggu di mobil. Ya, ini siang hari. Ya, ayah dan ibu saya masih berbelanja di dalam sebentar. Saya memang sengaja untuk memilih berada di mobil. Nah, teman-teman saya ngobrolnya bukan nanti kalau vlog terlalu formal ya. Tapi ya ini kita ngobrol-ngobrol santai aja mungkin tentang isu-isu yang terakhir ini terjadi begitu ya, yang baik itu informasi yang umum yang mungkin teman-teman juga sudah banyak tahu di banyak platform baik itu dari berita Kompas TV dan lain sebagainya, itu sudah banyak sekali. Nah, teman-teman, jadi di sini yang mungkin ingin saya bahas pertama kali itu adalah tentang soal MBG. Nah, teman-teman sekalian, mengapa di sini saya membahas tentang masalah MBG? Ya, teman-teman pasti pada penasaran nih kenapa saya membahas tentang masalah MBG sih gitu. Padahal kan sebenarnya ya kalau mau dilihat sebenarnya sekarang juga masalah MBG sudah nggak terlalu tapi mungkin sudah tidak terlalu relevan lagi. Maksudnya sudah banyak tumpukan berita-berita baru yang menumpuk daripada berita tentang MBG. Tapi di sini saya ingin bercerita sedikit saja tentang sisi lain dari MBG yang sebenarnya diwacanakan itu menyeluruh atau adil rata begitu ya di Kota Madiun, akan tetapi masih ada beberapa sekolah itu yang sampai detik ini bisa saya pastikan belum mendapatkan makan bergizi gratis, ya kan? Padahal seharusnya makan bergizi gratis itu harus rata, teman-teman. Jadi gini teman-teman, kalau kebetulan di kota saya ya, di Kota Madiun itu yang saya dengar informasinya itu baru satu ya, yang SMP ya. Kalau SMP dulu itu waktu saya masih sekolah menengah pertama alias SMP, itu yang saya tahu ya, menurut informasi yang saya ketahui itu yang mendapatkan MBG itu baru SMP 5 Madiun ya. Itu baru sekolah yang mendapatkan MBG ya. Jadi baru SMP 5 aja yang saya tahu gitu. Kemudian ya seliwer-seliwer berita dan informasi yang lainnya gitu ya bermunculan gitu, katanya isunya juga MBG itu sudah diberikan di sekolah-sekolah seperti Madrasah Ibtidaiyah Islamiyah, dan itu merupakan tempat saya menimba ilmu dulu ketika masih pendidikan dasar ya, masih ya kalau bahasa ininya SD lah ya gitu, tapi dulu saya SD-nya di Madrasah Ibtidaiyah. Nah, itu sudah mendapatkan MBG juga gitu kan. Nah, menurut informasinya yang di SMP 5 itu merupakan sesi uji coba lah gitu ya istilahnya, teman-teman. Jadi yang di SMP 5 itu adalah sesi uji coba. Nanti ketika sudah di uji coba, maka pada kurun waktu tertentu ya akan merata kan begitu ya, sehingga ya mulai dari SMP, SMA, kemudian SD itu juga akan akan ada gitu ya, akan dilaksanakan daripada MBG itu sendiri. Nah, tapi teman-teman, pada kenyataannya ya sampai sekarang ini udah ditunggu-tunggu dari itu MBG, berita mungkin udah hampir basi gitu ya, tapi sampai sekarang juga belum ada perubahan itu. Jadi ya sampai sekarang saya SMP dulu belum pernah merasakan MBG itu seperti apa. Sekarang saya duduk di bangku SMA pun saya belum bisa merasakan MBG itu seperti apa, ya kan ya. Meskipun kemarin kan sebenarnya masalah MBG itu juga cukup ada beberapa yang kontroversial ya teman-teman, yang misalkan seperti mungkin makanannya basi, kemudian ada yang kemarin banyak yang keracunan gitu ya, dan di situ banyak bermunculan spekulasi-spekulasi ya dari berbagai pihak tentunya tentang makanan bergizi ini. Kalau nggak salah sih kemarin dari informasi yang saya baca itu ada salah satu pernyataan dari tokoh besar ya, salah satu tokoh besar, saya sebutnya gitu aja ya, salah satu tokoh besar yaitu beliau Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono yang ke-10. Itu beliau mengatakan bahwasanya menurut beliau, mengapa kok makanan bergizi gratis itu dia bisa membuat keracunan begitu ya, itu karena
makanan makanan yang ada di MBG itu sudah dimasak sedari pagi. Ya kan teman-teman tahu sendiri ya, MBG itu kan dimasaknya udah dari sekitar jam 2 pagi. Jam 2 pagi, pokoknya pagi-pagi lah gitu ya, karena katanya kan memburu, karena kan banyak ya memang yang harus dipersiapkan teman-teman. Nah, tapi sebenarnya dari situ itulah sebenarnya yang salah satu yang mungkin bisa dikatakan adalah salah satu yang memicu mengapa banyak siswa, banyak anak yang keracunan terhadap MBG tersebut gitu. Itu baru satu faktor. Itu dari tokoh lain tuh banyak spekulasinya yang begini yang begitu, tapi yang menurut saya sebenarnya yang paling masuk akal yaitu pernyataannya beliau Sri Sultan ya gitu, dimana beliau mengatakan bahwasannya ya gimana nggak mau keracunan ya gitu, makanan sudah dimasak mulai dari pagi, kemudian nanti didiamkan ya kan, terus baru dimakan mungkin sekitar jam 8 atau siang ya, otomatis kan ya nggak enak gitu ya, maksudnya sudah proses memasaknya itu sudah sedari pagi, dan ya seharusnya tidak begitu. Jadi seharusnya ya membuat atau memasaknya itu mepet lah, atau jangan terlalu jauh, jaraknya itu jangan terlalu jauh, gapnya itu jangan terlalu jauh dengan daripada ketika nanti jadwalnya siswa makan MBG tersebut gitu. Jadi harusnya sih lebih dekat ya, supaya ya itu tadi pokoknya mengantisipasi hal yang tidak diinginkan gitu. Nah, bagi teman-teman juga silahkan mungkin bisa tulis komentar kalian di bawah, kira-kira di kota kalian dimanapun kalian berada, apakah kalian sudah mendapatkan makan bergizi gratis gitu. Dan ya saya mungkin mohon testimoninya, kalau teman-teman memang sudah ada yang di sekolahnya ada makan bergizi gratis, silahkan tulis komentar di bawah lokasinya di mana ya, sekolahnya sekolah mana, dan bagaimana sih rasa dari MBG gitu. Karena jadi saya cuman penasaran aja sih gitu ya, sebenarnya nggak terlalu pengen juga, karena sebenarnya saya setiap harinya itu sebenarnya saya sudah sudah dibekali gitu, sudah dibekali oleh ibu saya. Baik, untuk pembahasan mungkin kita akan lanjut ya gitu. Jadi intinya teman-teman, kalau bagi saya ya MBG itu sebenarnya merupakan salah satu program pemerintah yang menurut saya sebenarnya ya, kalau dibilang gimana ya, saya nggak bisa menilai baik buruk teman-teman, karena saya ini saya ini siswa biasa, sehingga saya juga sebagai siswa saya tuh nggak bisa menilai ini apakah baik ataukah buruk begitu ya. Karena ya di sisi lain kalau kita katakan baik ya bisa dikatakan baik juga gitu kan, karena memang ya mungkin kan itu merupakan suatu rencana dari pemerintah gitu kan. Jadi itu salah satu usaha lah, bisa dibilang kalau bagi saya sih itu salah satu ikhtiar pemerintah dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045. Kan yang digalang-galangkan begitu tuh, yang digaung-gaungkan kan begitu, Indonesia Emas 2000. Nah mungkin ini merupakan salah satu cara pemerintah untuk misalnya menyongsong, membangun generasi muda ini supaya ya bisa otaknya bisa cerdas, dan ya intinya bisa mendukung lah, bisa mewujudkan generasi Indonesia Emas 2045 ini gitu kan. Ya meskipun itu tadi memang ya MBG ini tidak semuanya setuju gitu kan, banyak yang kontroversial juga gitu dengan masalah-masalah dari MBG-nya tersebut. Tuh ya, kalau bagi saya pribadi ya, opini saya pribadi, saya berpendapat harapan saya semoga MBG ini akan terus berkelanjutan, tapi dengan syarat harus ada suatu evaluasi yang dilakukan. Contohnya misalkan cara memasak, kemudian jadi betul-betul diperhatikan ya, karena ya kadang-kadang itu meskipun ini merupakan programnya pemerintah ya, ini membuktikan bahwa sebenarnya meskipun program pemerintah gitu kan, ini istilahnya kan program ini yang mengelola dari pusat nih ya kan, dari pemerintah negara Indonesia, tapi ya nyatanya masih ada yang keracunan. Berarti kan itu bukti bahwa ya mungkin ada sedikit keteledoran lah, atau sedikit ketidaktelitian daripada yang memasak begitu kan, hingga ya menyebabkan yang kemarin yang keracunan dan lain sebagainya itu. Dan sebenarnya kalau mau dilihat dari sisi komposisinya kan, kemarin kalau yang saya lihat tuh beberapa ada ada susu ya, kemudian ada buah kalau nggak salah ya, ada buah ya, sudah cukup baik gitu ya, dengan kemarin anggaran yang ya besar juga anggarannya gitu ya. Kalau saya menilainya ya, kalau kita itu menilai bukan seseorang ya, tapi kita tuh menilai suatu kebijakan itu kita lihat dari sisi buruknya itu pasti ada teman-teman ya, buruknya itu pasti ada. Maka kalau bagi saya melihat dari sisi baiknya saja, dari sisi positifnya saja ya. Positifnya yaitu tadi mungkin ini merupakan salah satu ikhtiar daripada pemerintah untuk mewujudkan generasi emas 2045 kan begitu.
Tapi ya itu tadi, memang ternyata kebijakan pemerintah ini belum bisa sempurna gitu ya. Meskipun memang tidak ada yang sempurna, tapi kan ya bagaimana kok kemarin ada kasus keracunan dan sebagainya, itu kan tentu sangat ini ya, sangat kontroversial begitu. Alangkah baiknya apabila MBG itu bisa lebih ini lagi ya, masaknya lebih teliti, di prosesnya memang benar-benar secara higienis sehingga ya betul-betul bermanfaat. Ya, kalau dari saya satu itu. Yang kedua, tolong agar MBG ini pembagiannya itu bisa merata ke seluruh sekolah. Jadi misalkan ada kan gini teman-teman, di satu kota yaitu mungkin ada sekitar berapa ya? Ya anggap aja misalkan ini kan kalkulasi ini aja, kalkulasi awang apa, kalkulasi ini ya, kalkulasi saya sendiri aja. Misalkan andai kata dalam satu kota itu ada 20 sekolah gitu ya. 20 sekolah itu udah campur misalkan SD, SMP, SMA katakanlah begitu. Nah, dari 20 ini ya semestinya semua sekolah harusnya dapat, baik itu dari jenjang SD, dari jenjang SMP dan jenjang SMA, semuanya harusnya dapat rata. Jadi nggak boleh misalkan begini, dalam satu kota terus yang dapat MBG itu misalkan hanya yang SD atau hanya yang SMP, itu pun nggak semua SMP atau semua SD dapatnya, itu nggak boleh, karena itu ya akhirnya menyebabkan masalah lagi. Jadi kebijakan pemerintah itu kan awalnya sebenarnya untuk kebaikan gitu, tapi karena mungkin pengelolaannya itu kurang tepat, akhirnya menimbulkan masalah lagi gitu kan. Masalahnya apa? Kesenjangan sosial. Nah, jadi mungkin cukup sekian omong-omongan panjang saya pada kesempatan kali ini ya. Semoga pembahasannya membawa manfaat ya, meskipun ini tadi mungkin agak kurang jelas ya, omongannya ngalor ngidul, mohon maaf teman-teman, karena saya juga sebenarnya tadi tanpa tema sebenarnya, tiba-tiba kepikiran aja saya ingin membahas MBG karena kebetulan sekolah saya ya, saya sebut saja sekolah saya, yaitu SMA Negeri 2 Madiun, itu sampai dengan detik ini itu belum mendapatkan makan bergizi gratis ya. Semoga mohon doanya saja, mungkin secepatnya nanti bisa dianggarkan untuk bisa makan bergizi gratis di sekolah saya dan juga tentunya di sekolah teman-teman semuanya yang mungkin sampai detik ini juga belum mendapatkan makan bergizi gratis. Oke, salam sukses dan salam Indonesia bagi kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.